Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Jana. Kami dari kelompok 5 izin memaparkan hasil dari tugas wawancara yang pertama. Kita akan memaparkan buku pertama yang berjudul Assessment in Early Childhood Education. Pada subbab pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Elsa. Pada subbab pertama, yaitu Understanding Assessment in Infancy and Early Childhood. What is assessment? Assessment adalah proses pengumpulan informasi tentang anak-anak dari beberapa bentuk bukti, kemudian mengorganisir dan menginterpretasikan informasi tersebut. Penilaian metode assessment harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan mental, sosial, dan fisik pada setiap tahap anak. Perubahan perkembangan pada anak kecil sangat cepat dan ada kebutuhan untuk menilai apakah perkembangan berjalan normal. Jika perkembangannya tidak normal, prosedur pengukuran dan evaluasi yang digunakan penting dalam membuat keputusan mengenai layanan intervensi yang tepat selama masa bayi dan tahun-tahun prasekolah. Yang kedua, ada Purpose of Assessment. The National Early Childhood Assessment Research menyebutkan beberapa tujuan penggunaan asesmen yang tepat di tahun-tahun awal masa kanak-kanak, yaitu sebagai berikut. Satu, menilai untuk mendorong pembelajaran dan perkembangan anak. Yang kedua, mengidentifikasi anak-anak untuk layanan kesehatan dan sosial. Yang ketiga, memantau tren dan mengevaluasi program dan layanan. Dan yang keempat, menilai prestasi akademik untuk meminta pertanggungjawaban siswa, guru, dan sekolah. Kemudian ada the evolution of assessment of young children. Rousseau meyakini bahwa sifat dasar manusia pada dasarnya baik dan bahwa pendidikan harus memungkinkan kebaikan itu berkembang. Dia menyatakan bahwa perhatian lebih harus diberikan untuk mempelajari anak sehingga pendidikan dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan individu. Studi anak seperti yang dianjurkan oleh Rousseau ini baru dimulai pada akhir abad 19 dan awal abad ke-20. Selanjutnya ada The Child Study Movement. Stanley Hall, Charles Darwin, dan Lawrence Frank melakukan penelitian tentang perkembangan anak. Penelitian ini dilakukan di berbagai lembaga termasuk sekolah, laboratorium, dan departemen ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru tentang perkembangan masa kecil dan pentingnya masa kecil untuk perkembangan dan pembelajaran yang optimal. Selanjutnya ada Standardized Test. Tes ini tumbuh dari kebutuhan untuk menyortir, memilih, atau membuat keputusan tentang anak-anak dan orang dewasa. Ketika seorang psikolog, peneliti, atau dokter membutuhkan metode untuk mengamati suatu perilaku, ia mengembangkan prosedur untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya itu ada Head Start and the War on Poverty. Pemerintahan federal bertujuan untuk meningkatkan kinerja akademik anak-anak di keluarga yang berpendapatan rendah dengan menerapkan program pembelajaran bahasa Inggris. Salah satu program tersebut adalah Head Start, yang terstruktur berfokus pada pengembangan anak dan mirip dengan model sekolah konvensional. Program lainnya seperti program bilingual juga bertujuan untuk meningkatkan program ini dan membuat yang baru. Selanjutnya ada legislation for young children with disability. Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika atau ADA yang disahkan pada tahun 1990. Undang-undang ini menggerakkan kemajuan hak sipil anak dan menghasilkan inklusi ke dalam program prasekolah dan sekolah. Program-program ini harus dinilai dan dievaluasi untuk menentukan apakah kebutuhan anak terpenuhi secara efektif. Selanjutnya itu ada Individual with Disability Education Improvement Act of 2004. Undang-Undang Peningkatan Pendidikan Disabilitas tahun 2004 disesuaikan dengan persyaratan NCLB. NCLB mengatur bahwa guru yang memiliki kualifikasi tinggi harus diangkat. Jika siswa tidak menunjukkan perbaikan, mereka dapat dirujuk untuk menerima layanan pendidikan khusus. Selanjutnya ada Current Issues and Trend in Assessment in Early Childhood Education. Pada tahun 1980-an terjadi gerakan reformasi pendidikan yang baru, yang juga diiringi dengan peningkatan penekanan pada pengujian. Tes kompetensi minimal, uji prestasi, dan alat-alat evaluasi digunakan untuk memastikan bahwa peserta didik, mulai dari prasekolah hingga perguruan tinggi, mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan dan memenuhi standar pendidikan minimum yang ditetapkan oleh otoritas lokal atau lembaga pendidikan negara seiring kita memasuki abad yang baru.
Selanjutnya itu ada Trend in a New Century, inisiatif Presiden BAS, yaitu Good Start, Grow Smart, yang bertujuan untuk memperkuat program Mulailah dengan Baik dan meningkatkan kualitas pengalaman belajar anak. Inisiatif itu mencakup pelatihan bagi hampir 50 guru Head Start mengenai teknik terbaik, jaminan bahwa program prasekolah lebih terkoordinasi dengan Ki-12 program edukasi, serta sebuah upaya penelitian untuk mengidentifikasi program dan praktik keaksaraan dini yang efektif. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada the accountability era, emerging issues with NCLB. NCLB adalah singkatan dari No Child Left Behind Act. NCLB adalah Undang-Undang Pendidikan yang ditandatangani dengan menjadi undang-undang pada tanggal 8 Januari 2002 di Amerika Serikat. Undang-undang ini memiliki beberapa persyaratan dan ketentuan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi semua anak. Undang-undang ini juga menekankan akuntabilitas dan transparansi, mengharuskan sekolah untuk melaporkan hasil ujian dan memberikan pilihan sekolah kepada siswa yang bersekolah di sekolah yang tidak memenuhi standar. NCLB juga mengharuskan negara bagian untuk memperkerjakan guru berkualitas tinggi dan memberikan layanan pendidikan khusus bagi bagi siswa dengan berkebutuhan khusus. Selanjutnya, terdapat kesulitan, bisa dikatasin lagi. Terdapat beberapa permasalahan yang muncul terkait dengan No Child Left Behind Act atau bisa disingkat dengan NCLB. Yang pertama ada kesulitan dalam pemenuhan persyaratan, dan yang kedua ada pengembangan tes yang sesuai, dan yang ketiga ada perbedaan tingkat kualitas tes, dan keempat kurangnya validitas dan keandalan, dan yang terakhir ada dampak pada kurikulum dan pengajaran NCLB. Selanjutnya concern about testing young children in early childhood settings. Kekhawatiran tentang pengujian anak kecil di lingkungan anak usia dini muncul karena penggunaan tes standar dan ukuran penilaian lainnya dalam preschool, kindergarten, dan tingkat sekolah dasar untuk menentukan apakah anak-anak akan diterima di program preschool naik ke tingkat berikutnya atau ditahan. Selain itu, penilaian yang didasarkan pada sumber informasi yang beragam mencerminkan kemampuan dan kompetensi anak serta lebih mengindikasikan lingkungan belajar mana yang akan memberi layang intervensi terbaik untuk pengembangan optimal anaknya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Aulia Fajriah. Selanjutnya ada concern about testing your children with cultural and language difference. Penilaian anak-anak muda dalam program Pasak Anak-anak adalah kekhawatiran utama karena perubahan yang cepat dalam kelompok sosioekonomi, termasuk ekspansi kelas miskin dan penurunan kelas menengah. Penilaian kemajuan berkembang anak-anak dari kelompok-kelompok ini sangat penting untuk mengidentifikasi dan menangani kebutuhan belajar mereka. Skor tes standar telah ditemukan sangat berkolerasi dengan faktor-faktor seperti profesi orang tua, tingkat pendidikan, lokasi sekolah, dan margin pendapatan keluarga. Siswa dari latar belakang bahasa Inggris terbatas cenderung mendapatkan skor yang lebih rendah pada tes membaca dan kecepatan bahasa Inggris dalam bahasa Inggris, tetapi biasanya tampil lebih baik pada bagian komputasi tes matematika. Selanjutnya ada concern about testing young children with disabilitas. Psikolog perkembangan berpendapat bahwa penilaian saat ini untuk bayi dan anak-anak sudah dengan cara yang usang dan kekurangan informasi yang bermakna. Mereka menyarankan pendekatan yang lebih modern, menggunakan tes struktur, dan mengamati interaksi dengan penjaga yang dipercaya. Penilaian berbasis permainan transdisipliner adalah sumber informasi yang berharga. Undang-Undang Hubungan Kompeten Nasional telah mempengaruhi kurikulum dan penilaian, mengharuskan identifikasi taman kanak-kanak dan layanan awal dari kelas pertama. Sejak 2006, strategi berbasis penelitian telah digunakan untuk mengidentifikasi dan melayani siswa dengan cara belajar. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada Authentic and Performance Assessment. Penilaian dalam transisi adalah strategi dalam penilaian pengetahuan dan kemampuan siswa dalam bernalar dan memecahkan masalah.
Penilaian ini menyediakan berbagai metode bagi anak-anak untuk menunjukkan dan membantu menyediakan kemampuan siswa. Pandangan yang lebih luas mengenai penilaian telah memasukkan pendekatan pengukuran multidimensi. Penilaian kinerja memungkinkan anak untuk mendemonstrasikan apa yang dipahami melalui kinerja suatu tugas atau aktivitas. Penilaian kinerja digunakan karena guru dalam program anak usia dini mencari informasi tentang perkembangan dan prestasi anak di semua bidang. Selanjutnya, standar for beginning teachers. Pemerintah Indonesia telah menetapkan pedoman untuk pendidikan guru yang bertujuan untuk memberikan pendidikan berkualitas bagi anak-anak. Panduan ini didasarkan pada International Teacher Education Association atau ATE, National Association for the Education of Young Children atau NAECI, dan Association for Childhood Education International atau ACEI. ATE dan NAECI telah menetapkan pedoman untuk pendidikan guru dan mengharuskan guru untuk berpengetahuan dalam membantu anak-anak mencapai standar nasional. ACEI telah menetapkan pedoman untuk pendidikan guru, mengharuskan guru untuk memiliki pengetahuan tentang perkembangan anak, proses belajar, dan pengalaman laboratorium profesional. NAECI juga telah menetapkan pedoman untuk praktek etika, memastikan anak-anak memiliki keterampilan yang baik dalam berbagai aspek masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dalam pemaparan tersebut, kita dapat simpulkan penilaian dan pengukuran anak dimulai sejak usia dini mereka dan telah menjadi praktik umum seiring berjalannya waktu. Saat bayi baru lahir, mereka diuji untuk menilai status neonatal mereka. Penilaian pada anak-anak usia dini memiliki berbagai tujuan, beberapa di antaranya bermanfaat bagi perkembangan anak kecil, sementara yang lain memiliki dampak negatif. Peningkatan kesadaran akan pentingnya penilaian dalam perkembangan anak telah menghasilkan berbagai pendekatan alat penilaian yang berbeda. Hal ini mencerminkan kesadaran untuk pentingnya pengukuran dan penilaian yang akurat dalam mendukung perkembangan anak-anak usia dini, namun perlu diperhatikan bahwa penggunaan tes dan penilaian harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan dampaknya pada anak-anak sehingga dapat memberikan manfaat yang sesuai tanpa merugikan perkembangan mereka. Oke, pada buku yang kedua yang berjudul Early Childhood Assessment yang pertama ada chapter pertama in the beginning, interviewing 5 tujuan wawancara terjadi sebelum kontak langsung dengan anak-anak dan setelahnya, termasuk developing rapport, melibatkan permulaan untuk menjalin hubungan kolaboratif dan memberikan keahlian yang sesuai. Wawancara adalah proses pengumpulan informasi dari pengasuhan atau orang tua dari anak kecil untuk membantu membuat keputusan tentang bagaimana melanjutkan penilaian. Menjadi pewawancara yang baik membutuhkan keterampilan klinis yang baik yang merupakan bagian dari akal sehat dan bagian dari pelatihan dan pengalaman profesional. Dan ada pun beberapa aspek wawancara yang paling sulit untuk dikuasai. Yang pertama ada bagaimana mengajukan pertanyaan secara terbuka dan tanpa petunjuk. Dan yang kedua, bagaimana mengungkapkan empati dan pengertian dengan tetap menjaga objektivitas profesional. Dan ketiga, bagaimana tetap fokus pada tujuan interaksi. Dan yang terakhir, bagaimana menghindari tersedot ke dalam memberikan saran khusus ketika hal ini tidak tepat. Selama wawancara, penilai perlu melakukan tugas-tugas berikut. Yang pertama, ada mengembangkan hubungan baik dan menjalin hubungan kolaboratif dengan pengasuh. Dan yang kedua, bertukar informasi dengan pengasuh. Yang ketiga, mengumpulkan informasi secara dari pengasuh. Yang keempat, ada memberikan umpan balik pada pengasuh. Dan yang kelima, mengklarifikasi harapan pengasuh dan bersikap eksplisit tentang bagaimana hal ini akan ditangani dalam sesi berikutnya. Dan yang keenam, ada mengajukan pertanyaan dengan cara yang terbuka tanpa petunjuk. Dan yang ketujuh, mengekspresikan empati dan pengertian sambil mempertahankan objektivitas profesional. Dan yang ke-8, tetap fokus pada tujuan interaksi. Dan yang ke-9, merekam tanggapan sekaligus mempertahankan fokus pada pembicara. Dan yang ke-10,
Menggunakan keterampilan klinis yang baik merupakan bagian dari akal sehat dan bagian dari pelatihan pengalaman profesional. Dan yang ke-11, menjadi peka terhadap pesan dan perhatian mendasar dari pengasuh. Dan yang ke-11, menggunakan mendengarkan secara aktif dan perhatian diberikan untuk memperjelas komunikasi dan meningkatkan kemampuan pengasuhan untuk memecahkan masalah. Dan yang ke-13, menggunakan gaya komunikasi yang bersikap percakapan, sensitif, secara klinis dan terbuka. Dan yang ke-14, menggunakan pernyataan penyelidik yang bermanfaat dan pernyataan relektif untuk mendengarkan secara aktif. Dan yang terakhir, menggunakan garis besar bermanfaat untuk wawancara orang tua dan meliputi menyapa orang tua, memberikan nama gelar, membuat pernyataan pengantar, menggunakan orang tua, dan tinjau pertanyaan latar belakang, menjelaskan prosedur penilaian. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Elsa. Materi selanjutnya adalah development history. Komponen penting dalam penelitian adalah memberikan informasi yang komprehensif tentang perkembangan anak, termasuk informasi keluarga, latar belakang budaya, dan pengalaman pendidikan. Informasi ini sangat penting bagi orang tua dan guru untuk memahami dan menangani status sosial dan ekonomi anak. Studi telah menunjukkan bahwa orang tua dengan kehidupan yang stabil lebih mungkin mengembangkan anak-anak mereka karena efek antisipasi pada penelitian. Orang tua juga harus menyadari pentingnya informasi dalam kehidupan anak-anak mereka, karena dapat membantu mereka memahami pentingnya perkembangan anak mereka. Selain itu, orang tua harus menyadari kompleksitas informasi yang mereka terima, karena dapat membantu mereka memahami perkembangan anak dan mengatasi kesenjangan dalam pengetahuan mereka. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada screening. Screening adalah proses untuk mengidentifikasi individu dengan karakteristik spesifik dari populasi normal, bukan untuk mendiagnosis penyakit atau merencanakan rencana pengobatan, tapi untuk memberikan dukungan dan bimbingan untuk evaluasi diagnosis yang lebih efektif. Screening harus dilakukan ketika rencana disetujui oleh pemerintah federal, negara bagian, dan lokal. Program yang membutuhkan pendekatan komprehensif harus diselaraskan dengan psikolog, yang harus terlibat dalam perencanaan dan aspek administratif dalam proses. Perbedaan antara pemeriksa dan prosedur diagnostik tidak terlalu jelas dan instruksi diagnosis harus jelas, dapat diandalkan, valid, sensitif, dan spesifik. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada Risk and Resilience. Proses screening adalah mengidentifikasi anak-anak yang berada dalam resiko, yang perlu mempertimbangkan jelas masalah. Dalam konteks pendidikan, fokus utamanya adalah penilaian risiko dalam masalah belajar, yang melibatkan pertimbangan sensorik, motorik, serta mempertimbangkan kondisi kesehatan anak dan fungsi kognitif, bahasa, emosional, dan perilaku. Proses screening harus dibentuk, diagnostik, dan perkembangan masa depan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada asesmen. Asesmen anak usia dini harus mempunyai materi dan penataan ruangan yang sesuai dengan kelompok usia anak. Harus ada furnitur berukuran anak-anak dan minimal benda-benda menarik dalam jangkauan atau lingkupnya selain dari yang dimaksud untuk menggunakan sebagai penilaian. Adapun model penilaian yang baik adalah proses pemecahan masalah. Ini mencakup langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengumpulkan semua data yang tersedia, termasuk laporan dari lembaga luar. Yang kedua, bertemu dengan sumber rujukan pengembangan. Bisa mengembangkan pernyataan masalah, deskripsi perilaku dari masalah, hasil yang diinginkan untuk anak yang dirujuk, deskripsi tentang tentang kekuatan dan fungsi anak saat ini, mengembangkan pernyataan rujukan dalam istilah yang terukur dengan cara yang relevan, dan fungsi pendidikan anak. Penilaian terhadap anak-anak kecil bukanlah tugas yang mudah, tentunya bukan tugas yang dilakukan oleh orang yang berpikiran lemah. Sebagai yang diakui oleh Goodman dan Feld, anak-anak prasekolah dalam kesulitan berarti masalah bagi evaluator diagnostik. Psikolog cenderung menghadapi subjek yang enggan dengan cara yang ekstrim, pertanyaan diagnosis diferensial yang serius, dan rangkaian instrumen pengujian yang tidak memadai. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dari pemaparan di atas, kita dapat simpulkan bab ini memperkenalkan penilaian anak-anak muda
yang berfokus pada model ekologi dan berbasis konteks yang mempertimbangkan variabel kompleks. Ia menyediakan format dan cadangan untuk wawancara dan melakukan proses penilaian penuh, menekankan ke pemeriksaan sebagai tindak lanjut untuk anak-anak yang berisiko untuk masalah perkembangan. Bab ini juga meninjau tes screening, mengevaluasi prosedur, dan membahas orang tua sebagai penilai dan kesepakatan profesional. Oke, yang kedua ini ada tugas wawancara. Kami kelompok 5 mewawancarai guru yang bernama Alia Dwi Monika. Beliau mengajar di TPA Al-Hidayah. Jadi kita mewawancarai jenis satuan PAUD TPA. Beliau berusia layanan usia yang beliau ajar 2-4 tahun. Dan adapun deskripsi kegiatan penilaian guru berdasarkan konsep materi yang diuraikan, berikut akan disampaikan oleh rekan saya, Elsa. Pada hari Kamis, 28 September 2023, kelompok kami melakukan wawancara dengan seorang guru TPA. Berikut deskripsi hasil dari wawancara yang kami lakukan. Karena Bu Alia mengajar anak usia playgroup 2-4 tahun, jadi Bu Alia dalam penilaian akademis anak lebih memperhatikan kemajuan dan kerapihan penulisan anak. Bu Alia menggunakan jenis penilaian sumatif, yaitu dengan memberikan tugas semacam soal atau pertanyaan yang ada di lembaran atau buku kepada anak-anak. Untuk perkembangan sosial anak, Bu Alia menilai anak dengan cara melihat bagaimana anak-anak berinteraksi dengan teman-teman mereka, terutama apakah ada perubahan dalam cara mereka berinteraksi sejak masuk sekolah. Penilaian emosional dilakukan dengan memperhatikan bagaimana anak-anak menghadapi situasi sulit, seperti berinteraksi dengan teman yang nakal. Bu Alia membuat catatan perkembangan anak-anak yang mereka nilai setiap bulannya, sehingga di akhir semester nilai tidak hanya berdasarkan asumsi atau perkiraan semata, tetapi juga didasarkan pada pengamatan konkret. Dalam proses penilaian, Bu Alia berkolaborasi dengan orang tua peserta didik dengan mengajak orang tua untuk berdiskusi dan bekerja sama dalam mendukung pengajaran yang sudah diberikan di sekolah agar juga diterapkan di rumah, dan menyarankan kepada orang tua agar memasukkan anak-anak ke bimbel atau les sebagai tambahan pendidikan atau pengembangan. Selanjutnya ada uraian pembagian tugas kelompoknya. Pada buku pertama, bagian yang Elsa tadi itu Understanding Assessment in Infancy, What is Assessment, Purpose of Assessment, the Evaluation of Assessment, the Child Study Movement, dan Standard Test. Untuk bagian Siva Alfiana ada Head Start and the War on Poverty, Legislation of Young Children with Disabilities, Current Issues and Trends in Assessment, Trend in New Country. Untuk bagian Audiena Sansia Siregar ada The Accountability Era, Emerging Issues with NCLB, Concern about Testing Young Children in Early Childhood Setting. Dia ada concern about testing your children with cultural and language difference. Ada concern about testing young children with disabilities. Bagian Indonesia ada authentic and performance assessment dan standar for being teacher. Di bagian buku kedua ada intervening, tugas Aulinia Samsia Siregar, Development History, Elsa Fadia, Screening, Hairunisa Inaya, Risk and Resilience, Shiva Alfiana, Assessment, Aulia Fajriah. Untuk wawancara, pembagian tugas wawancara dikerjakan secara bersama-sama. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Oke, sekian pemaparan materi beserta pemaparan tugas wawancara dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.